Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Janganlah kamu takut terhadap mereka yang memusuhimu, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang aku katakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas rumah. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama terhadap Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seharga 1 keping uang terkecil? Namun seekor pun tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu, janganlah kamu takut, sebab kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi siapa saja yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Suster, frater, ibu dan bapak, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Pada tanggal 22 Oktober tahun 1978, ketika itu terjadi peristiwa inaugurasi atau pelantikan Kardinal Karel Wojtyla sebagai Paus Yohanes Paulus II. Dalam khotbah yang disampaikan oleh Paus baru waktu itu, Paus mengeluarkan kata-kata seperti ini. Janganlah takut, bukalah pintu, bahkan bukalah pintu lebar-lebar bagi Kristus. Kemudian kata-kata Paus ini, jangan takut, seringkali dikeluarkan olehnya sebagai sebuah kata-kata penghiburan bagi umat Katolik dimanapun berada, untuk meyakinkan bahwa Tuhan senantiasa hadir atau ada menyertai. Hari ini dalam Injil kita mendengar kata-kata Yesus kepada para murid untuk jangan takut. Mereka diminta untuk jangan takut terhadap orang yang memusuhi mereka. Jangan takut terhadap orang yang hanya mampu membunuh tubuh tapi tidak mampu membinasakan jiwa. Jangan takut sebab Tuhan senantiasa menyertai. Kata-kata jangan takut yang disampaikan oleh Yesus atau juga bahkan yang kemudian disampaikan dalam banyak hal oleh Paus Yohanes Paulus II menjadi sebuah kata penghiburan kepada setiap kita ketika menghadapi pelbagai macam tantangan dan kesulitan. Yesus menyampaikan kata-kata ini untuk meneguhkan dan menguatkan para murid yang hendak diutusnya untuk pergi ke pelbagai tempat mewartakan kabar sukacita. Para murid diberikan peneguhan karena memang tentu akan ada banyak kesulitan, banyak tantangan yang mewarnai pengalaman para murid ketika mereka diutus untuk mewartakan kabar sukacita Tuhan. Kata-kata jangan takut kiranya juga menjadi kata-kata yang meneguhkan dan menguatkan kita sekalian yang hidup di zaman ini. Sebagai manusia,
kita tidak luput dari perasaan ini. Kita bisa takut, khawatir, cemas terhadap berbagai macam hal yang kita alami dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan menggereja, dalam kehidupan pribadi kita masing-masing. Bisa jadi ada berbagai macam rasa takut, rasa cemas atau khawatir. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk merenungkan bahwa kita tidak takut berlebihan. Karena apa? Karena kita punya iman, kita punya keyakinan, kita punya pengharapan akan penyertaan dan berkat Tuhan yang dilimpahkan kepada kita. Pengalaman Nabi Yeremia dalam bacaan pertama yang menunjukkan bahwa ia memasrahkan seluruh perkaranya ke dalam perlindungan dan berkat Tuhan menjadi gambaran pada kita sekalian untuk mengolah rasa takut, untuk meyakinkan kita akan penyertaan Tuhan. Nabi Yeremia adalah nabi yang mewartakan kabar sukacita, kabar kebenaran Tuhan, yang kemudian mengalami banyak tantangan. Ia dimusuhi oleh banyak orang, bahkan ia juga menyampaikan bahwa sahabat-sahabatnya pun tidak mendukungnya. Dan dalam situasi ini ia meyakini ada kehadiran Tuhan. Ia meyakini ada penyelenggaraan Tuhan yang menguatkan, yang membuat ia tidak takut untuk melakukan apa yang menjadi tugas yang dipercayakan Tuhan kepadanya sebagai nabi perpanjangan mulut Tuhan untuk mewartakan kebenaran dari Tuhan sendiri. Lebih lanjut dalam bacaan kedua kita juga merenungkan bagaimana Rasul Paulus menasihatkan jemaat di Roma bahwa Kristus hadir untuk mengalahkan maut dan menebus dosa manusia. Sehingga dengan demikian sekalipun manusia hidup dan mampu untuk jatuh ke dalam kejahatan dan dosa, kehadiran Kristus memberikan penebusan terhadap ini. Karena itu ibu bapak, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, melalui perayaan Ekaristi yang kita rayakan hari ini, pada hari Minggu biasa yang ke-12, firman Tuhan hadir sebagai kata-kata yang meneguhkan, yang menguatkan iman kita ketika kita mengalami pelbagai macam persoalan dalam pengalaman hidup kita masing-masing. Yakinlah bahwa Tuhan hadir. Yakinlah bahwa Tuhan menyertai dan menemani perjalanan hidup kita masing-masing. Boleh jadi dalam kesulitan dan tantangan yang berat kita meragukan kehadiran Tuhan. Kita mengeluh, apakah Tuhan tidak mendengarkan doa-doaku? Apakah Tuhan tidak peduli dengan hidupku yang penuh tantangan? Tetapi firman Tuhan hari ini memberikan peneguhan kepada kita sekalian, saudara-saudara terkasih, bahwa Tuhan hadir, Tuhan menyertai. Yesus sendiri meneguhkan para murid untuk tidak takut terhadap pelbagai pengalaman tantangan yang akan mereka hadapi. Tidak takut karena ia sendiri akan menyertai dan menemani pengalaman dan perjuangan mereka. Karena itu saudara-saudara terkasih, semoga melalui firman Tuhan hari ini kita diteguhkan untuk melewati pengalaman kita masing-masing dengan kesadaran, dengan keyakinan, dengan pengharapan bahwa Tuhan menyertai kita. Mari kita serahkan kehidupan dan pengalaman kita masing-masing ke dalam penyelenggaran dan berkat Tuhan. Kita diteguhkan, kita diyakinkan, kita dikuatkan bahwa Tuhan menyertai kita, sehingga sebagaimana kata-kata Nabi Yeremia dalam bacaan pertama, kita menyerahkan segala perkara kita ke dalam penyelenggaraan Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan hadir menyertai kita untuk melewati pelbagai pengalaman, termasuk untuk pengalaman untuk menunjukkan iman kita akan Kristus sebagai Allah, sebagai Tuhan yang menjadi pengantara kita dalam relasi iman kita dengan Tuhan. Jangan takut, Tuhan hadir, Tuhan menyertai, menemani pengalaman kita masing-masing.